Untuk Qin Yichen, apakah itu Ye Hansuang atau Kaisar Salju Nancy? Mereka adalah eksistensi yang tidak mampu dia provokasi. Kedua orang ini telah menguasai aturan dunia. Wilayah bintang Changlan, ketergantungan terbesar kuil cahaya, seperti selembar kertas di depan mereka, dan mereka dapat masuk dan pergi sesuka hati. Tidak hanya kuil penguasa cahaya, tetapi bahkan Dewa Qin Yichen, ketika dihadapkan dengan orang yang begitu kuat, hanya mungkin memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada kemungkinan perang. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu lagi, dan Qin Yichen tidak tahu temperamen seperti apa yang dimiliki Kaisar Salju Nancy. Hal yang paling sulit ditebak adalah hati wanita. Qin Yichen tidak yakin bahwa setelah melakukan ini, Nancy sang Kaisar Salju memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Setidaknya itu tidak akan meninggalkan kesan yang buruk. Kaisar Salju Nancy memalingkan muka dari Qin Yichen dan jatuh pada Ye Hansuang. Kenapa? Kamu tidak datang ke sini untuk bersaksi. Apakah kamu ingin tetap di bawah? Sebenarnya, saya tidak keberatan melihat pikiran aneh apa yang ada di kepala Anda. Ye Hansuang tertawa. Tubuhnya langsung runtuh menjadi kabut salju. Dan saat berikutnya dia muncul di samping Kaisar Salju Nancy. Itu tidak baik. Kamu tidak bisa tahu apa yang aku pikirkan. Itu tidak baik untukmu. Kaisar Salju Nancy menatap Ye Hansuang dan berkata kepada Bai Lao. Silakan, jangan buang waktu di sini. Pria tua berkepala itu maju selangkah dan dengan keras mengumumkan kejatuhannya. Sekarang, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, penguasa cahaya telah mencapai kesepakatan denganku di Mahkamah Agung untuk membaca ingatan penguasa cahaya selama 10 hari di sini. Masalah ini disaksikan oleh kedua yang mulia, Kaisar Salju Nancy dan Ye Hansuang. Para tetua bersumpah demi surga bahwa mereka tidak akan mengungkapkan rahasia apapun tentang penguasa cahaya. Setelah Lord of Light membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dia menegaskan bahwa tidak ada ancaman bagi saya di Mahkamah Agung, dan kondisi yang dijanjikan oleh Byron sendiri disempurnakan satu persatu. Jika Lord of Light bersedia membantu kami menyelesaikan masalah ini, kita bisa memberi Lord of Light kesempatan untuk memasuki Mahkamah Agung Tuhan untuk mencari bantuan. Setelah banyak bicara, itu hanya untuk mengulangi kondisi yang diajukan oleh Byron terakhir kali. Akhirnya, setelah Bai Lao bersumpah demi surga bahwa dia tidak akan memberitahu rahasia Qin Yichen, acara utama datang ke Qin Yichen. Memeriksa ingatan adalah langkah yang sangat berbahaya bagi para praktisi. Meskipun tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari metode Mahkamah Agung, Qin Yichen sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan, dan kali ini dia harus memiliki hati nurani yang bersalah. Apalagi untuk menunjukkan rahasianya di sini, meskipun Bai Lao tidak akan mengungkapkannya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang hadir? Mereka dapat melepaskan beberapa rahasia kuil penguasa cahaya, dan mungkin mereka dapat menemukan cara untuk menguraikannya. Menghapus ancaman kuil penguasa cahaya dalam satu gerakan. Ini adalah risiko tersembunyi. Tapi Qin Yichen tidak punya jalan keluar. Tindakan Mahkamah Agung sangat tidak normal sehingga bahkan kota pemurnian Beiyun menghentikan pertempuran yang telah mereka rencanakan sejak lama. Ini semua adalah sinyal kritis. Tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk duduk tenang. Terutama sekarang, Mahkamah Agung tertinggi saya sudah memiliki begitu banyak pemikiran tentang Qin Yichen. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Tidak mengatakan apa-apa, dan menghela nafas. Oke, mari kita mulai. Qin Yichen menutup matanya, dan kekuatan ilahi yang membeku di tanah diam-diam berjalan. Qin Yichen merasa ada sesuatu yang lebih dalam pikirannya. Tetapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, tidak ada apa-apa. Setelah menunggu sebentar, cahaya tiba-tiba mekar, dan pemandangan muncul di depan semua orang. Dalam 10 hari, Qin Yichen tidak berbuat banyak. Selama 2 hari, dia terbaring mati di kota Terapung Lin. Dalam 2 hari terakhir, Qin Yichen telah melakukan hal-hal lain, tetapi ingatannya telah diubah oleh dirinya sendiri. Bai Lao tidak sabar untuk berdiri, dengan hati-hati membaca ingatan 2 hari terakhir, dan mengerutkan kening satu persatu. Tidak mungkin, mengapa kamu tidak bersiap sama sekali? Mungkinkah kita mendapat berita yang salah? Jangan khawatir, mari kita lihat beberapa hari lagi, bagaimana jika dia menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Saya pikir dia bisa melakukan hal-hal ini. Meskipun Bai Lao sibuk memeriksa ingatan Qin Yichen, dia memperhatikan sikap kedua yang mulia. Lagi pula, jika kedua yang mulia ini berbicara, mereka tidak akan berani berpikir lagi. Ini di sini, beri aku melihat lebih dekat. Bai Lao menatap gambar itu. Itu adalah Qin Yichen yang berbicara dengan Frodro tentang situasi saat itu. Orang tua itu tidak sabar untuk mengetahui tempat-tempat mencurigakan dalam ingatan ini. Tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Meskipun pertempuran telah dimulai, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dengan Qin Yichen. Sebaliknya, Kaisar Salju Nancy dan Ye Hansuang menyaksikan dengan senang hati. Ye Hansuang meraba-raba dagunya, merasakan kekuatan kata-kata Qin Yichen, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Anak ini, mulutnya terlalu beracun. Hanya beberapa kata dan beberapa kata untuk membagi Frodro.
Sudut mulut Nancy sedikit terangkat. Itu hanya front row yang bodoh. Ye Hansuang mengangguk lagi dan lagi. Benarkah, kapan Mahkamah Agung perlu berkorban untuk mempertahankan wajahnya sendiri? Namun, saya dapat memahami pikiran front row waktu dia memasuki Mahkamah Agung terlalu singkat, dan kali ini terlalu damai, dan beberapa hal yang mereka lihat terlalu sedikit. Serius, aku mendengar bahwa Floraline, saudara perempuannya, menderita beberapa konsekuensi karena perang yang tidak menguntungkan. Mungkin ini sumbunya. Ye Hansuang sangat puas dengan kata-kata lobi Qin Yichen, dan tidak sabar untuk mengacungkan jempol pada Qin Yichen. Semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya, saya tidak bisa tidak mengatakannya. Jika itu aku tidak akan pernah memikirkan cara seperti itu. Kaisar Salju Nancy hanya memberinya tatapan kosong. Kamu melupakannya. Pria sembrono yang tidak punya otak pasti telah mengalahkannya sampai akhir. Wajah Ye Hansuang menegang sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kamu masih mengerti aku. Aku pasti tidak akan menggunakan metode ini jika aku mengubahnya. Kekuatanku sudah cukup, dan aku tidak perlu memberitahu mereka aturannya. Bai Lao dengan hati-hati membaca ingatan Qin Yichen beberapa kali, dan kemudian melepaskannya tanpa daya. Karena dalam ingatan ini, mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa Qin Yichen terlibat dengan Warcraft. Orang tua itu diam-diam bernegosiasi. Kurasa kata-kata yang dia ucapkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa monster-monster itu terhubung dengannya. Waktu kemunculan ini terlalu kebetulan. Jika itu di masa lalu, kamu tidak akan kesulitan melakukan ini. Tetapi sekarang setelah sikap dua yang mulia ada di sana, kamu harus menemukan beberapa bukti substantif. Aku tidak tahu mengapa Ye Hansuang dan Nancy gila. Negosiasi Bai Lao tidak membuahkan hasil, dan pada akhirnya dia hanya menggelengkan kepalanya. Lihat lagi, mungkin ada bukti di depan. Bahkan keputusan ini menyebabkan perpecahan di antara para tetua.